Sampun bisa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Terjawab, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya tanya, jadi saya dikasih durasi waktu berapa menit? 1 jam, berarti nanti kira-kira selesainya jam 6 kurang 4 menit. Baik bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti biar bisa materinya terpadatkan, langsung saja ya. Jadi kita ini mau kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini oleh Allah dipilihkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Syuhur. Allah menciptakan bulan-bulan sebanyak 12 bulan itu, kemudian Allah memilihkan bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu yang memilihkan Allah. Allah mengutus para nabi, para rasul. Allah memilihkan yang terbaik, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau disebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang beriman itu sanjane Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kan Allah memilih menciptakan itu langit itu sebanyak 7 lapis. Allah memilih langit nomor 1 yang paling tinggi itu, yang di sana ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah keistimewaan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu keistimewaan itu yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu kenapa kok bisa begitu istimewa melebihi bulan-bulan yang lain? Di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan sebuah kesempatan emas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal kebajikannya, sehingga amal kebajikan umat Nabi Muhammad itu bisa melampaui
kebajikan umat-umat yang terdahulu yang umurnya itu jauh lebih panjang daripada umur kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Mereka punya kesempatan untuk memperbanyak amal soleh itu waktunya panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad usianya lebih pendek daripada usia umat-umat terdahulu. Maka Allah membuka kesempatan-kesempatan itu untuk agar supaya umat Nabi Muhammad itu kebajikannya, pahalanya bisa melampaui umat-umat terdahulu. Sehingga kalau umat Nabi Muhammad SAW ini bisa memanfaatkan momen yang istimewa ini, sungguhnya adalah sangat istimewa bagi seseorang tersebut. Tetapi kalau orang ini abai menggunakan kesempatan ini, berarti ya sia-sia saja. Ada kesempatan emas tapi tidak digunakan, sia-sia saja. Berikutnya, bulan Ramadan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak pahala kita di hadapan Allah, yang tidak kalah pentingnya yaitu kita diberikan oleh Allah sebuah kesempatan di mana kesempatan itu untuk melebur dosa-dosa kita. Dosa-dosa ini yang membuat kita itu berat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa orang di dunia ini, manusia mana yang tidak melakukan dosa? Surat Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami Allah itu telah melakukan bagimu wahai Muhammad sadraka, dadamu. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami taruh dari beban allati anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Beban dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilangkan, yang beban dosa itu memberatkan punggung. Karena apa? Pada hakikatnya orang beribadah itu adalah sejatinya dia adalah sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesuatu yang memberatkan punggungnya, maka tidak bisa maksimal di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu tidak maksum, terjaga. Karena Nabi Muhammad itu waktu dosanya melakukan kesalahan, maksum gimana? Nah, ini dua pendapat. Orang sering ngarani Nabi Muhammad itu maksum, nggak ada kesalahan sedikit pun. Ada kan? Nah, waktu pendapat kedua yang ngendikan Nabi Muhammad itu nggak ada dosa, tapi dosanya itu dosa-dosa kecil. Tapi jelas Nabi Muhammad SAW itu maksum, terjaga, walaupun ada kesalahan dan dosa yang kecil itu adalah manusia. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung Nabi Muhammad SAW itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, penting bagi kita ini yang namanya menghilangkan dosa ini.
Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjalan menuju Allah di dalam keseharian kita melakukan aktivitas ibadah, perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu penting kita ini bersih dari dosa. Nah, yang pertama tadi, bulan Ramadan ini momentum untuk kita ini memperbanyak amal kebajikan agar kebajikan kita ini bisa melampaui umat-umat terdahulu. Yang kedua, kita diberikan bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk melebur dosa-dosa. Yang ketiga, bulan Ramadan itu bulan Allah mendata setiap malamnya itu daftar orang-orang yang dilepaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Walillahi utaqa'un wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu memiliki daftar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Malam-malam bulan Ramadan yang 30 hari itu, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang benar-benar melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilih diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau nanti kita itu masuk bulan puasa itu baru namanya Futihat Abwaabul Jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Artinya apa? Peluang untuk mendapatkan surga, masuk surga itu sangat-sangat mudah. Wa ghulqat abwaabun nar, dan ditutup semua pintu-pintu neraka itu. Walam yuftah minha babun, gak ada pintu neraka satupun yang terbuka. Sehingga apa? Orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa itu hampir dia sulit. Wasufidatis syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Artinya syaitan itu geraknya di dalam menggoda anak Adam itu sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaitan itu teriak-teriak. Karena apa? Syaitan itu suka dia itu gempur-gemburkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi itu, ya Rabb, katanya syaitan di dalam hadis qudsi, ya Rabb, wahai Tuhan, fa bi izzatika, dan dengan keagunganmu wahai Tuhan, la ughwiyanna ibadaka masa arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, aku akan goda semua hamba-hambamu selagi rohnya itu masih ada di dalam jasad. Makanya keadaan paling rawan godaan syaitan itu adalah ketika seseorang itu hendak menghembuskan nafas terakhir. Hancur buta. Nih, tiap saat laqimu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang akan mati mautakum. Ajari laqimu mautakum, bukan orang yang mati. Laqimu mautakum, ajari orang yang akan meninggal itu bila ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Akan supaya apa? Kalimat yang terakhir yang diucapkan itu adalah la ilaha
niku ingkang kula panjenengan tadi setiap hari Bu, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Siapkan kesempatan terakhir rebutan antara syaitan dan memiliki keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Niku sumbernya syaitan di mana Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Rahman itu ngeten dijawab sumbernya syaitan itu wa bi'izzati wa jalali, dan dengan keagunganku dan dengan ketinggian derajatku itu, wahai syaitan, la yazalu astaghfiru la yazalu aghfiru li ibadi mastaghfiru. Aku Allah akan selalu mengampuni hambaku selagi hambaku masih mau beristighfar kepadaku. Ngoten janji Allah. Aku mau mengampuni hambaku atas semua dosa-dosanya itu selagi hambaku masih mau beristighfar kepadaku. Sangat tidak mau teman. Purun istighfar tengah sanipun Allah. Ngoten niku. Niku dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin subhanal mukminin rahimahullah. Nah niki kula panjenengan sedaya niki badhe mlebet tenggene salah satu momen terbaik yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, yang hakikatnya di dalam bulan Ramadan itu adalah isinya ibadah-ibadah yang kita ini hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah kita lepaskan diri kita ini dari dosa-dosa yang itu menghalangi kita, menjadi hijab bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hilangkan terlebih dahulu. Maka saya katakan persiapan kita yang utama ketika kita hendak masuk ke dalam bulan Ramadan itu adalah persiapannya adalah persiapan ruhi, i'dadul ruhi, persiapan roh kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini. Bagaimana persiapan roh dan hati kita ini? Persiapannya bagaimana caranya? Caranya kita bersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Jadi dosa yang kita lakukan setiap hari ini, itu dosa itu bersarang di dalam dada, di dalam hati. Makanya apa? Kalau orang itu melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqatan sauda. Ada titik hitam di dalam hatinya. Melakukan dosa lagi, titik hitam lagi di dalam hatinya. Dosa lagi, titik hitam lagi di dalam hatinya. Sampai ada hati itu hitam kelam. Ada lagi ulama yang mengibaratkan dosa yang kita lakukan itu bagaikan racun yang melekat di dalam hati kita. Satu dosa dilakukan racun lagi, satu dosa dilakukan racun lagi ada di dalam diri kita ini. Sehingga diibaratkan ada orang itu yang hatinya sudah racunnya sudah parah, hatinya sudah hampir mati. Ada yang hatinya sudah terkutuk karena berbagai macam peringatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya sudah diabaikan, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu
Siapa mereka? Nabi Bani Israil. Sehingga kebenaran macam apapun tidak mampu, tidak bisa melekat di hatinya Bani Israil yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sekarang kita tidak melepaskan dosa-dosa kita ini? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, ini perlu ada ilmu, perlu ada ilmu. Makanya kita ini disuruh sering datang ke majelis taklim itu bukan kok kita ini bodoh, bukan kok kita ini nggak ngerti, bukan kok kita ini bukan. Kita disuruh datang ke majelis ilmu itu karena pada hakikatnya di dalam majelis ilmu itu ada namanya tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Karena itu merupakan di antara syarat seseorang itu supaya tidak merugi di dalam menjalani waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian dalam menggunakan waktu ini, rugi. Tapi Allah punya pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, kemudian imannya ini dipupuk supaya kuat imannya ini dengan amilus shalihat, selalu beramal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan ini untuk memupuk keimanan kita supaya keimanan kita itu semakin kuat. Kalau orang ingin menggores imannya sehingga imannya menjadi tipis, lakukan maksiat. Anda pergi ke sebuah daerah itu penuh dengan kemaksiatan. Mungkin di sebuah daerah di sana aurat itu dibuka bebas, pergaulan laki-laki perempuan bebas, segala jenis kemungkaran bebas. Coba datang ke sana, setelah melirik begini Allah, melirik ke sana Allah, bergerak sedikit dosa, bergerak sedikit dosa, lama-lama tergores imannya, terkikis, kemudian imannya menjadi tipis, tidak ada penambah lagi amal solehnya, akhirnya imannya itu hilang. Berapa banyak orang yang dulunya pesantren, ibadahnya getol, ilmunya bagus, bacaan Al-Qurannya bagus, hidup di daerah yang penuh dengan kemaksiatan, dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, imannya terkikis, dan tidak sedikit dari mereka sampai rela meninggalkan agamanya. Aku lebih bahagia sekali dengan bangganya dia mengatakan seperti ini. Wonten apa boten itu? Wonten sing terekspos, wonten sing boten terekspos. Masya Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Supaya kita tidak rugi di dalam menjalankan perjalanan waktu ini, iman harus ada, dipupuk dengan amal soleh, juga harus ada yang namanya tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Kenapa? Karena al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia disebut insan likathrati nisyanihi. Manusia ini disebut namanya insan. Kenapa? Likathrati nisyanihi. Karena dia banyak melakukan lupa. Makanya supaya nggak lupa, diingatkan adanya tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, lalu tawasaw bis sabr. Hakikatnya urip teng
dunia iki ujian. Disukani harta kathah, harta kondak-kandak itu ngene ujian. Disukani pas-pasan niku ngene ujian. Sedaya ujian. Makanya wonten sing namine tawaso bis sabr, saling berwasiat kepada kesabaran. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini yang diperlukan adalah kesabaran. Kita semuanya ini hendak masuk di bulan Tarbiyatus Sabri, latihan kesabaran. Nopo amaya iki yang poso niku? Gerakan ini yang poso niku nopo? Adakah gerakan khusus bagi orang yang berpuasa? Seperti sholat, ada takbir, ada rukuk, ada takbiratul ihram, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara sujud. Ada enggak gerakan khusus bagi orang yang berpuasa? Tidak ada. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah ibadatus sabri, ibadahnya yang sabar. Nglakoni sabar niku poso. Boten tidak makan, tidak minum, tidak melakukan syahwat di siang hari, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya fajar itu diawali dengan niat. Kedawan niat, nek boten wonten niat iki boten dados, boten sah posoe panjenengan niku. Ben niatin kudu wonten niate. Boten kados poso sunah. Nek poso sunah panjenengan mantun sadurunge subuh tidur, kok pun ada subuh ketiduran, panjenengan kok kepengin poso, aku poso sunah Senin Kamis utawa Ayamul Bid utawa poso Daud utawa poso nopo sah posoe. Niate sak mantune subuh sah. Dari panjenengan iki nglampahi poso Ramadan niate kudune saderenge fajar. Man lam yubayyitis siyama bilailin fala siyama lahu. Nek gak diawali niat poso niku boten sah. Lah sering kula panjenengan diniati awal Ramadan wae. Diniati awal bulan Ramadan aja. Saya pertama kali bulan Ramadan saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh lillahi ta'ala di dalam hati. Sah apa boten? Sah. Nek menurut kula tambah, nek menurut mazhab Malikiyah kali sebagian mazhab Hambali sah, boleh 1 kali niat. Nek sampeyan niku tiyange bermadzhabkan Maliki utawa sampeyan itu nganut mazhab niku sebagian mazhab Imam napa niku pengikuti Imam Ahmad bin Hanbal niku. Yang opo carane? Aku iki mazhab opo? Mazhabku iki Hanafi, opo Hambali, opo mazhab Maliki, opo mazhab Hambali. Mazhabku iki opo opo iki gak bermazhab juga. Kula panjenengan sedaya iki hadirin namine
mukallid niku manut. Terus derajate kula panjenengan sedaya niki tiyang niki mukallid manut. Wonten tiyang derajate sing luwih tinggi namine mujtahid. Tiyang niku sing ahli ijtihad. Nah nek kula panjenengan sedaya niki mukallid namine sing ngikuti. Nah, maka niku carane ngikuti apa? Kene iki gak luwih pinter timbang diikuti mau. Carane nyaring ya apa? Kan kebanyakan orang itu mau bicara begini. Yang lebih mantap bagi kita dari yang kita ikuti itu, yang kita ini lebih mantap yang mana? Itu yang kita ikuti. Apakah wajib bermadzhabkan satu? Tidak, tidak wajib. Tetapi yang lebih utama nih loh, kita itu punya satu madzhab imam, tetapi kita juga melihat madzhab-madzhab yang lain. Ini caranya ngoten. Karena apa? Itu hanya sebuah pendapat-pendapat yang tenggene ibu-ibu nanti nomor itu. Mereka itu berijtihad dari dalil ayat, dalil hadis sahih, kemudian memunculkan sebuah hukum. Mana? Banyak panjenengan mantep niat melok sing awal Ramadan iki mau. Monggo. Niku pendapatnya sebagian Malikiyah, sebagian Hambali. Tetapi jumhur ulama, nah ini biasa ya kan, sing dipilih kula panjenengan sedaya niki yang mukallid niki jumhurul ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama niku pendapatnya kudu niat setiap hari sebelum subuh. Niku mantep jumhur ulama. Kulo piyambak biasanya ngoten. Bismillah, awal Ramadan tak niati untuk puasa 1 bulan penuh. Tetap saya ini kalau sebelum subuh niat. Jadi mulai dari habis tarawih, kadang-kadang itu kan bisa dimulai dari habis tarawih. Mulai habis tarawih niat, cek gak lali. Makanya orang masjid sing mantul sholat tarawih niku ngengetaken nawaitu soma botin anadain fardhu sabri ramadhana hadhihi sanati fardhon billahi ta'ala. Niku ngelingno tapi ini tentunya artine siambel. Kapan? Di waktu malam niku sampai saat ini subuh niku. Niku poso. Jadi niat meninggalkan segala yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Niku pengertiannya poso secara syarat. Nah, balik ini bab ulo panjenengan sedaya iki berseni awak lewat taubat nih. Jadi Rasulullah itu maksud pendidikan itu bahkan kurang saking 70 atau 100 kali istighfar. Nah, kula panjenengan sedaya niki boten maksud tentu lebih butuh terhadap istighfar ini. Nah, sing dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW itu gitu, istighfar itu. Wonten malih sing dicontohkan dari Nabi niku napa? Maca Sayyidul
istighfar. Niku jaminannya ageng. Nek tiyang maca sayyidul istighfar di malam hari yakin dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini muqinan bihi. Nek kapan sepanjang malam niki yang baik dipendet dari Allah Subhanahu wa taala niku dilebetaken kanjene swarga. Niku fadilah. Jadi maca sayyidul istighfar malam niku terus tenggene malam niku yang baik meninggal dunia niku dilebetaken tenggene swarga. Wonten hadis ini. Wonten malih nek kapan maca siang hari terus sepanjang siang ini meninggal dunia. Oh gimana? Dilebetaken tenggene swargane Allah Ta'ala. Jadi sayyidul istighfar, amal sayyidul istighfar. Semuanya sampun hafal ya sayyidul istighfar ya. Monggo dipun pirsani kathah ngene napa niku Google, ngene napa YouTube, ngene napa niku ngene media-media niku kan jenengan buka dereng napa ngomong kok kuwatir salah sayyidul istighfar itu bener apa lafal iki aku apalanku iki bener apa meleset iki cek bersama. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkinan kudu diyakini, yakin. Berikutnya dipandat dari Allah aja dakhala jannah, marbet suargane Allah Ta'ala. Terus wonten malih nek boten salah saking Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nek boten salah Umar bin Khattab ngendika nek wonten petir terus kemudian dia maca istighfar monggo diselamatkan saking petir ini. Fadilah istighfar itu kakak, insyaallah. Wonten malih tenggene surat Nuh. Gimana? Faqul astaghfiru rabbakum. Maka katakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dialah Allah itu Maha Ghaffar, Maha pemberi ampunan. Yursilis samaa alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Yursilis samaa alaikum bidarara. Kemudian langit itu mengirimkan mendung dan hujan. Wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjadikan bagimu itu apa itu anharan, sungai-sungai. Wa yumdidu bi amwalin, memberikan kepadamu amwal, harta benda, wa banina, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadi padamu sungai-sungai. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Jadi surat Nuh mangke dibuka malih. Tadi wonten tiyang niku sing lami boten gadah yugo. Terus beristighfar waktu matahari terbit, anak-anak istighfar. Waktu
waktu matahari terbenam ngata-ngatakan istighfar. Lho, kata niku diparingi dening Allah Taala keturunan. Jadi Allah Taala ngono kok. Yuditkum, Allah akan memberikan kepadamu madda. Yuditkum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu bi amwalin, harta benda, wa banin. Banin anak keturunan. Nah, kalau mau cek ini buku-buku niku. Suatu ketika wonten tiyang boten semoco niki napa niki wakil sama terjadi. Maksudnya wonten niki terjadi. Maksudnya sudah terjadi ada buktinya. Tiang itu laki boten enggak ada keturunan. Terus tiang bae niku mlebet teng perpustakaan nemu buku. Terus buku niku diwaca kok isine kok niku. Cara mendapatkan susah mendapatkan keturunan bagaimana caranya? Niku buku niku ngendikaken niku ayat dari surat Al-Baqarah. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Tadi buku itu ditulis dengan buku niku. Nah, istighfar waqtal matahari terbit kali waktu matahari mau terbenam. Bahwa tadi terbukti. Ya disebutkan dengan Allah Taala keturunan, bahkan keturunan pun kata. Padahal yang baik, namun melambai hidup berumah tangga itu 4,5 tahun. Di tahun kelima Allah mentakdirkan bahwa dia punya keturunan. Setelah itu punya keturunan, dan keturunannya banyak. Ada. Pulau gimana? Wonten tiang tanglet ngoten Ustaz, yang nopo? Kok boten? Kok derengan? Mestinya tiang pun mantuk sema, langit dereng ada keturunan muncul begini mana pun. Ya opo itu? Ya opo ini? Kan? Kegundahan. Jadi kalau sajani tentang surat ayat tentang surat An-Nahl itu ternyata wonten buku ngeten ketika ngeten Allahu a'lam tapi sudah terjadi. Allah memberikan keturunan kepada orang yang mengamalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus engkang naminipun poso niki sebuah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Supaya kula panjenengan sedaya niki dilebetaken tenggene golongan kelompok engkang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala niki ya nopo? Sing pertama namine taubatun nasuha. Yo kula sedaya perlu berseni awak kula panjenengan sedaya supados kula panjenengan sedaya niki mudah di dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah ini. Terus supaya kula panjenengan sedaya niki dilebetaken tenggene golongan yang sing mlebet tenggene masjid, tenggene majelis-majelis ingkang memperbanyak amal ibadah niki ya nopo? Kraten nopo? Kraten wonten tiyang niku sing mangan terpenting. Wayahe bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat, bulan kesempatan sing bener-bener apik. Tapi kok gak manut tanggone kok gak etut tanggone golongan sing berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perpanting guys, katut nanti, sinten nanti lalu. Nama tadi punya. Tenggene surat At-Taubah. Makanya kan 14 surat At-Taubah ayat 46.
Dan jikalau saja mereka orang-orang itu ingin keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki Allah ceritakan tiang-tiang munafik zaman itu. La'addu lahu 'udda. Hendaknya setidaknya mereka itu menyiapkan untuk persiapan berperang. Tiap itu pada berperang mesti nilainya apa kan? Tiap bawa beras, bawa kompor, bawa perbekalan ini jagane bekal mangane. Aku ngasah pedang supaya pedangnya tajam. Aku latihan ini supaya fisiknya kuat. Hendak lagi apa kan? Tapi yang munafik ini buat menyiapkan aku ingin ikut perang. Mau mawon, gak niat no. Berarti apa? Kesungguhan ucapannya tadi itu tidak masuk di dalam hatinya. Walakin karihallahum bi'atahum. Tapi Allah ini gak suka mereka ikut dalam barisan orang-orang yang beriman. Dikutuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis kepengin berperang tapi gak nyano perbekalan. Diukur kan ini. Wis kepengin mlebu Ramadan sing apik tapi gak dibuktikan keinginannya tadi dengan persiapan yang penuh. Wis pengen mlebet ing bulan Ramadan ingkang sae tetapi gak dibuktikan dengan persiapan masuk bulan Ramadan dengan persiapan yang penuh. Nek diukur kali niku yang munafik sing kepengin ikut perang wis kepengin ikut perang tapi gak niat awake. Nek diukur kali pertanyaan ini wis kepengin mlebu bulan Ramadan sing apik tapi gak niatno awake. Sambung. Oh. Akhirnya kono la'atu lahu dan walakin karihallahu bi'atahum fasabbatu. Akhirnya gak diikutkan oleh Allah dalam golongan barisan orang yang berjihad. Ini kalau ternyata mungkin gak diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beribadah di masjid sehingga tidak mendapatkan manisnya berada di bulan Ramadan. Saya rangkum sing pertama karena saya ingin melebat di bulan Ramadan niku dibersihkan awalnya dengan taubatul nasuha. Kedua, ditoto niate. La yazalun nasu bi khairin. Masalah niyatuhum sahihah. Ini kapake niate aktif, salah niate siapa? Pasti digune apa jalannya pasti ditoto dari Allah. Niate sing apik. Mari niat sing apik. Dibuktikan niatnya dengan persiapan yang penuh. Dibuktikan niatnya dengan persiapan yang penuh. Manten-manten wis pembuktian mlebet bagaimana Ramadan itu. Yang itu tawakal. Yang jadi tawakal urusan dunia, urusan akhirat ini nggih kula panjenengan sedaya kabeh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga la haula wala quwwata illa billah. Daya dan upaya kita semuanya bahkan kita berada dalam hidayah atau enggak ini kecuali tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Keempat, doa. Doa sing atas dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk doa yang diajarkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa lana Ramadan. Monggo mugi-mugi kula iki mlebet dengan bulan Ramadan, paringi Allah Subhanahu
dan kesehatan rohani, dibersihkan hati kita dari noda-noda dosa, dimudahkan kita untuk beramal soleh sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka, agar supaya kita tidak masuk dalam golongan rohima anfumriin ya qala